Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah pahlawan Futoshi yang berlari menggendong Waganma dan berusaha menjauhi monster Nyan yang berniat memburu mereka. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 117, bersumber dari website Read OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 117 ini, monster Nyan mengejar dan memburu Waganma. Namun secara mengejutkan, Draft Knight muncul dan datang menolong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan monster Nyan yang berniat mengejar Waganma yang sedang digendong oleh pahlawan Fudobatora Futoshi. Rencananya, para pahlawan berusaha membawa Waganma lari menjauhi pertempuran dan langsung kembali ke markas asosiasi pahlawan. Namun, monster Nyan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah mengalahkan para pahlawan pendukung, si monster berencana mengejar pahlawan Futoshi yang sedang menggendong Waganma. Namun tiba-tiba, ekor dari monster Nyan ditarik oleh Kapten Mizuki, sehingga membuat si monster berhenti sejenak. Monster Nyan seperti meremehkan dan mencoba bermain dengan pahlawan satu ini, sambil berkata jika sepertinya serangannya barusan terlalu lemah saat mengenai Kapten Mizuki. Si monster menyarankan pahlawan itu, jika dia masih bisa bergerak, harusnya Kapten Mizuki memilih kabur, bukannya malah menyerangnya seperti sekarang ini. Tapi dengan berani dan dengan sisa tenaga yang ada, meskipun tidak berarti, Kapten Mizuki tetap mencoba menarik ekor dari monster Nyan sambil berkata jika dia tidak akan kabur. Walau tidak sekuat Darkseid, tapi sebagai seorang pahlawan, dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat si pahlawan yang bersikeras menghentikannya, monsternya menyerang Kapten Mizuki dengan cakaran kukunya yang tajam itu, sambil berkata jika usaha yang dilakukan Kapten Mizuki cuma mengganggu saja. Namun saat cakaran itu mau mengenai tubuh dari Kapten Mizuki, tiba-tiba muncul barrier yang menahan serangan cakar tersebut. Benturan serangan itu mengeluarkan cahaya cukup terang dan membuat Kapten Mizuki terhempas ke belakang. Si monster terkejut, kekuatan apa yang barusan berhasil menahan serangannya itu? Ternyata barrier tersebut adalah kekuatan telekinesis dari Gear Spear. Dengan mengeluarkan kekuatan penuh, helm dari Gear Spear mengeluarkan listrik yang begitu besar. Sepertinya dengan sisa tenaga yang ada, Gear Spear mencoba melindungi Waganma dan menyelamatkan Kapten Mizuki ya guys. Kejadian itu membuat monsternya sedikit kagum. Bahkan pahlawan Futoshi dan Waganma yang melihat dari kejauhan terkejut dengan kekuatan telekinesis yang Gear Spear keluarkan. Sambil mengangkat tangan dan mau menyerang lagi, Gear Spear meminta Kapten Mizuki untuk kabur, karena dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai melampaui batas. Gear Spear menyadari jika melakukan hal tersebut, dia pada akhirnya tidak akan mampu mengendalikan kekuatan psikisnya itu karena terlalu besar. Dengan sisa tenaga yang ada, Gear Spear berusaha memfokuskan kekuatan psikis dari helmnya, meskipun nantinya berdampak akan mengorbankan tubuhnya. Setelah itu, pahlawan tersebut menyerang monster Nyan. Lalu secara mengejutkan, gedung-gedung di sekeliling monster kucing itu tiba-tiba langsung hancur dan berubah menjadi jarum-jarum raksasa, lalu bersiap untuk menyerang eksekutif asosiasi monster tersebut. Dan dengan sigap, Gear Spear menerbangkan jarum-jarum raksasa itu dengan sangat keras. Serangan tersebut mengenai monsternya dengan sangat telak. Di dalam markas asosiasi monster, Fubuki yang berada bersama Bang dan Bom juga merasakan serangan besar telekinesis yang Gear Spear keluarkan. Si Fubuki cukup terkejut dengan serangan barusan, tapi dia menyadari jika kekuatan psikis barusan bukanlah dari kakaknya, melainkan dari orang lain. Sepertinya sesama pengguna telekinesis itu dapat merasakan kekuatan psikis dari karakter satu ke karakter yang lainnya ya guys. Oke, kita balik lagi ke Gear Spear yang menyerang monster Nyan. Setelah menabrakkan bongkahan bangunan-bangunan tadi ke arah si monster dengan sangat keras, akhirnya eksekutif asosiasi monster tersebut berhasil dihentikan. Dengan tubuh yang sudah sangat kelelahan, Gear Spear menoleh ke belakang dan melihat Kapten Mizuki yang pingsan terkena efek serangan barusan. Si Gear Spear berkata jika dia sudah membalas budi dari pahlawan kelas B itu, karena beberapa waktu sebelumnya Kapten Mizuki mencoba melindunginya saat para monster menyerang para pahlawan pendukung.
Lalu secara mengejutkan helm psikis yang dipakai Gear Spear hancur dan seketika pahlawan kelas C itu langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Dari balik reruntuhan serangan Gear Spear itu ada Waganma bersama pahlawan Futoshi yang terkejut melihat kekuatan besar yang Gear Spear keluarkan barusan. Dengan sombongnya Waganma berkata jika inilah yang akan terjadi kalau melawan asosiasi pahlawan. Namun tiba-tiba sambil melenturkan tubuhnya, Monster Nyan keluar dengan mudah dari reruntuhan bangunan itu. Si monster berkomentar jika pahlawan barusan tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dan aksi itu sungguh payah. Melihat eksekutif asosiasi monster itu dapat bebas, seketika si Waganma langsung terkejut dan kembali ketakutan. Lalu dengan cepat Monster Nyan langsung berdiri di sebelah Waganma sambil bertanya, "Sampai kapan si bocah akan terus lari?" Secara mengejutkan, si monster juga menyerang pahlawan Futoshi dengan begitu cepatnya. Monster Nyan berkata jika percuma saja Waganma melarikan diri. Si monster menjelaskan jika dirinya dikategorikan sebagai monster dengan level bencana naga, sehingga dia berada di tingkat yang berbeda jika dibandingkan dengan monster pada umumnya. Waganma yang mendengar hal itu cuma bisa terdiam, berkeringat dan ketakutan saja guys. Seakan tidak percaya jika monster yang ada di hadapannya ini adalah monster dengan level yang sangat kuat. Di sisi lain, pahlawan Futoshi berteriak dan berguling-guling kesakitan merasakan cakaran yang monsternya lesatkan kepadanya barusan. Setelah itu, Monster Nyan menyeret dan membawa Waganma beserta pahlawan Futoshi pergi dari medan pertempuran. Rencananya, si monster ingin menjadikan pahlawan Futoshi dan Waganma sebagai mainannya. Namun, secara mengejutkan muncul cakram besi yang tidak tahu dari mana asalnya, menyerang ke arah Monster Nyan dengan begitu cepatnya. Seketika, si monster langsung menghindari serangan tersebut dan dia terpaksa melepaskan Waganma serta pahlawan Futoshi itu. Lalu, cakram yang menyerang Monster Nyan barusan terbang dan berubah menjadi kubus besi statis. Setelah itu mendarat ke tanah dan dipegang oleh salah satu pahlawan kelas S, yaitu Drive Knight. Secara mengejutkan, dengan gagah berani Drive Knight muncul di medan pertempuran. Monster Nyan bertanya kepada pahlawan itu, siapa dia sebenarnya? Namun dengan tatapan tajam, Drive Knight memandang si monster dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Dari kejauhan, staf Sekingar ikut terkejut dengan kemunculan pahlawan kelas S itu. Sedangkan Waganma yang sedang diburu itu langsung menangis penuh rasa syukur. Akhirnya ada pahlawan kelas S yang datang menyelamatkannya. Melihat ada kesempatan untuk kabur, pahlawan Futoshi mengajak Waganma untuk lari menjauhi pertempuran. Dan setelah itu Waganma bersama pahlawan kelas C itu berlari menjauhi Drive Knight dengan Monster Nyan. Lagi-lagi dengan sombongnya, si Waganma yang kabur itu berkata jika tamatlah riwayat dari si monster, karena dia tidak akan mampu melawan pahlawan kelas S sendirian. Di sisi lain, staf Sekingar dari kejauhan bersyukur melihat kemunculan Drive Knight. Ternyata dia baik-baik saja. Staf Sekingar merasa jika kekuatan tempur pahlawan kelas S1 itu akan sangat bermanfaat dalam situasi sekarang ini. Di medan pertempuran, Drive Knight bersiap untuk menyerang Monster Nyan. Lalu sambil melompat menyerang Monster Nyan, pahlawan kelas S itu merubah kubus besi statisnya menjadi tombak. Sambil tersenyum percaya diri, si monster menerima tantangan dari pahlawan kelas S itu. Lalu terjadi benturan disertai kilatan listrik saat serangan dari Drive Knight mengenai Monster Nyan. Secara tak terduga, Drive Knight muncul di medan pertempuran. Apakah nantinya pahlawan kelas S itu akan mampu mengalahkan Monster Nyan? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 117 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 117 yang ending scene-nya memperlihatkan Drive Knight yang muncul dan akan bertarung melawan salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu Monster Nyan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya.